memberikan kita kesempatan sehingga dapat hadir kembali di kelas ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Siti Saidah, SPD MPD, selaku dosen pengapu, dan saya sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman saya hari ini di kelas C. Perkenalkan, nama saya Asifah Azhara sebagai moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul analisis kesalahan dalam poster. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama yaitu dalam poster tersebut terdapat kesalahan ejaan, yaitu diantar gratis ke depan pintu. Kalimat ini kurang tepat secara tata bahasa. Kesalahan diantara seharusnya diantar. Imbuhan di untuk kata kerja tulisan serangkai. Struktur kalimat lebih natural jika ditata ulang. Perbaikan seperti diantar gratis hingga ke depan pintu atau diantar gratis sampai ke depan pintu. Baik, selanjutnya, dalam gambar tersebut terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata-kata tersebut adalah kenyamanan, bentuk baku yang sesuai KBBI adalah kenyamanan. Di tempat penulisan yang benar adalah di tempat dipisah, karena tempat adalah kata benda yang menunjukkan lokasi, bukan awalan yang diletakkan pada kata kerja. Disediakan penulisan yang benar yaitu digabung, karena di sini berfungsi sebagai imbuhan pasif pada kata kerja sedia. Di pintu penulisan yang benar adalah di pintu atau dipisah, karena pintu adalah kata benda yang menunjukkan lokasi. Baik, selanjutnya ada poster. Dalam poster tersebut terapi tidak sesuai dengan KBBI karena kata terapi berasal dari bahasa Inggris yaitu terapi, bukan kata baku dalam bahasa Indonesia. Bentuk baku menurut KBBI terapi atau griyo tinggi. Griyo bukan bahasa Indonesia melainkan bahasa Jawa yaitu gria atau rumah. Jika ditinjau dari KBBI bahasa Indonesia tidak baku. Bentuk bakunya dalam bahasa Indonesia gria atau rumah. Selanjutnya, pemilik sebuah rumah makan memasang poster ini. Di dalam kaidah EYD, kalimat warung tahu telur Lamongan Cak Kentung. Pada kata telur itu salah, sedangkan yang benar yaitu telur. Menurut KBBI, bentuk baku adalah telur. Jadi semua frasa seharusnya menggunakan tahu telur, bukan tahu telur. Selanjutnya ada poster yang terpasang di sebuah tiang listrik pinggir jalan, dituliskan WC. Sebenarnya benar dalam umum untuk digunakan, namun dalam KBBI bentuk bakunya WC dibaca WC. Tidak ada kesalahan. Sedot WC 4 menurut kaidah KBBI harus menggunakan huruf kecil kecuali dalam kalimat kecuali WC. Sedangkan kata lain seperti mampet bersifat kurang tepat atau formal, seharusnya menggunakan kata tersumbat. Penggunaan kata ini kurang formal untuk poster. Biasanya digunakan dalam kalimat saluran tersumbat, singkatan DLL. Menurut kaidah KBBI menggunakan huruf kecil kecuali di awal kalimat seperti DLL semua. Menggunakan titik di akhir karena termaksud singkatan. Di poster tertulis DLL tanpa titik, tidak menurut EYD atau KBBI. Baik, selanjutnya penjelasan singkat ketidaksesuaian dengan KBBI pada poster tersebut. Yang pertama yaitu topping. Tidak sesuai KBBI karena bentuk bakunya adalah topping, double P. Yang kedua, dijamin kalap. Kata kalap dalam KBBI berarti kehilangan kendali, bukan untuk menyatakan makanan enak atau menggugah selera. Yang ketiga yaitu order now. Tidak sesuai KBBI karena menggunakan bahasa Inggris. Padanan bahasa Indonesia yang benar adalah pesan sekarang. Oke, selanjutnya poster mini ATM. Dalam poster tersebut bagian kalimat yang salah menurut KBBI, mini ATM lebih baku dibanding ATM ini. Untuk kata barokah, bentuk baku berkah kecuali nama usaha. Penggunaan tanda dan pada transfer dan tarik tunai seharusnya yaitu menggunakan kata dan. Cicilan finance, VIP, uang, DLL tidak menggunakan kalimat kapital. Harus ditulis DLL. Finance sebaiknya pembiayaan. Pulsa dan paket data seharusnya pulsa dan paket data. Listrik bulanan dan token seharusnya listrik bulanan dan token, tidak menggunakan tanda dan. Top up dana OVO Gojek baku top up, dihubungkan nama aplikasi harus kapital.
Dana, OVO, Gojek. Selanjutnya, dalam poster tersebut ada beberapa kata digambar yang penulisannya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI atau merupakan kata tidak baku, yaitu pada kata segar. Kata ini merupakan bentuk tidak baku, bentuk bakunya adalah segar. Selanjutnya adalah kata kremi. Kata ini berasal dari bahasa Inggris dan tidak ada dalam KBBI. Penggunaan kata serapan lebih tepat dalam bahasa Indonesia mungkin adalah krim atau penuh krim. Dan kata 5K ini adalah singkatan atau selang untuk RP 5000 dan bukan merupakan kata baku dalam KBBI. Esteller adalah penulisan yang benar untuk nama minuman tersebut adalah Esteller. Pemilik warung memasang banner di depan warung tersebut pada kaidah bahasan pada kata siomay menggunakan Y. Penulisan ini tidak baku menurut KBBI. Bentuk ejaan yang benar adalah siomay menggunakan I. Dengan demikian, kata siomay dianggap tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Untuk kata B2, istilah B2 bukan merupakan kata baku dalam KBBI. Namun demikian penggunaannya wajar dalam konteks kuliner sebagai kode menu. Karena berupa kode, istilah ini tidak dinilai benar atau salah menurut KBBI. Selanjutnya, Tan Peng Siang merupakan nama usaha, nama tidak tunduk pada aturan KBBI sehingga tidak dianggap salah. Terlepas dari bentuk tulisannya dan kata terima pesanan, frasa ini baku, namun penggunaan tanda baca tidak tepat menurut kaidah EYD. Tidak boleh ada spasi sebelum titik 2. Penulisan yang benar adalah terima pesanan, huruf P pada pesanan, juga idealnya menggunakan huruf kecil, kecuali di awal kalimatnya. Baiklah, selanjutnya dalam poster tersebut yang terlihat pada gambar memuat beberapa layanan percetakan, namun terdapat satu kekeliruan ejaan yang cukup jelas. Kata baligo yang digunakan pada banner tersebut tidak sesuai dengan bentuk baku dalam KBBI, karena istilah yang benar adalah baliho. Dalam bahasa Indonesia yang baku, baliho merujuk pada papan atau media iklan berukuran besar yang biasanya ditempatkan di ruang publik untuk menyampaikan informasi atau promosi. Sebaliknya, kata spanduk yang juga tampil pada banner itu sudah tepat dan telah sesuai dengan definisi dalam KBBI sebagai media berupa kain atau bahan lain yang berisi tulisan atau gambar untuk keperluan pemberitahuan. Dari keseluruhan tulisan dapat disimpulkan bahwa kesalahan ejaan hanya terjadi pada kata baligo. Jika diperbaiki sesuai aturan KBBI, maka tulisan yang benar seharusnya berbunyi cetakan baliho spanduk percetakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan nambah wawasan kita semua. Apabila ada tuturan kata dari kami yang tidak berkenan di hati teman-teman, semua kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.